Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi bersama gue si Bola Reader. Oke guys, kali ini gue akan memulai serial light novel baru, serial light novel terbaru yang berjudul Ore wa Seikan Koka no Akutoku Ryotsu volume 1. Dan kita memasuki prolog ya guys ya, dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya guys ya. Let's go. Dari monitor cockpit saya melihat ke luar angkasa. Lampu berkilauan di sekelilingku dan juga meledak seperti sesuatu yang langsung dari fiksi ilmiah. Garis-garis cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya melintas di kejauhan. Beberapa menghasilkan ledakan kecil. Di dalam setiap ledakan itu ratusan atau mungkin ribuan nyawa dimusnahkan. Pertarungan luar angkasa menggut nyawa banyak orang. Selama satu pertarungan seperti itu, di mana puluhan atau ratusan orang mungkin binasa, saya mengangkat suara dan berbicara keras. Apa yang salah? Apakah hanya itu yang kamu punya? Senjata yang kupiloti adalah kendaraan humanoid. Seorang kesatria bergerak sebagai senjata. Raksasa setinggi 14 meter. Ini menghadirkan sejumlah kekurangan. Mengapa mereka harus membantu humanoid? Bukankah seperti jet tempur? Namun dunia fantasi ini tampaknya tidak penuh dengan pernyataan rasional seperti itu. Kesatria seluler saya berkulit hitam dan raksasa, sementara sebagian besar unit lainnya tingginya sekitar 18 meter. Yang satu ini berada di sisi yang lebih besar dengan tinggi 24 meter. Di mesin raksasa saya meraih unit yang lebih kecil di sekitar saya dengan memanipulator saya. Begitu tangan cekatannya disebut akan dan menghancurkan mesin musuh, saya bersama dengan pilot di dalamnya. Tolong selamatkan aku, seorang pilot musuh memohon untuk hidupnya. Tetapi saya hanya menyeringai dingin dan berkata, mati. Tidak ada setitik belas kasihan dalam suaraku. Saya tidak merasa bersalah membunuh musuh saya. Hanya kegembiraan menginjak-injak orang lain dan mengambil milik mereka yang paling berharga dari mereka, hidupnya. Itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh yang kuat. Lalu lemah, apakah tidak ada orang yang kuat? Saya tertawa ketika mengemudikan pesawat. Saya memotong semua musuh yang mendekati saya. Saya mengincap kokpit mereka dan pilot di dalamnya. Aku tanpa ampun menusukkan pedang laser yang tergenggam di tangan mobil kenaiku ke dalam kokpit musuh, lalu menendang unit itu menjauh, mencabut bilahnya kembali. Kamu yang lemah hanyalah mangsa, setidaknya cobalah untuk menghiburku. Semua kengerian itu adalah karya seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja awal. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya akan menolak tindakan tidak manusiawi seperti itu. Tetapi sekarang saya lebih tahu, orang jahatlah yang memiliki semua kelebihan. Itulah mengapa saya bersumpah untuk menjadi jahat di kehidupan saya selanjutnya. Tidak penjahat super. Jika seseorang mengambil posisi saya saat ini, mereka akan menyebut saya tuan jahat di negara yang aneh dan fantastik ini. Umat manusia telah maju cukup jauh untuk melakukan perjalanan antar galaksi, namun masih memiliki bentuk pemerintahan aristokrat yang sudah ketinggalan zaman. Di dunia ini saya adalah hitungan. Saya menguasai planet saya sendiri, meneror rakyat saya. Jika ini adalah sebuah cerita, saya akan menjadi penjahat yang harus dikalahkan oleh protagonis. Namun kenyataannya, apakah kamu sudah selesai? Ayo datang padaku, aku belum cukup, beri aku lebih banyak. Saat aku mengejar musuh yang melarikan diri dari mesin saya dan menjatuhkan mereka tanpa ampun. Penjahat buku teks, dunia ini tidak memiliki pahlawan. Saya bisa menyiksa yang lemah
semau saya dan tidak ada yang akan menghentikan saya di tempat ini. Mungkin dibuat benar, itulah kesimpulan yang saya capai pada saat kematian saya di kehidupan sebelumnya. Ini sangat menyenangkan. Menghancurkan orang lemah adalah yang terbaik. Itu hanya menegaskan betapa kuatnya aku di dunia ini. Orang berperang dengan senjata humanoid raksasa dan pesawat luar angkasa berinkarnasi ke dunia seperti ini. Saya bermaksud menggunakan kekuatan luar biasa yang telah diberikan kepada saya untuk memahami kehidupan tirani. Semuanya dimulai pada hari itu, hari pertama dari terakhir kehidupanku sebelumnya, ketika aku tertipu dan mati dalam jurang keputusasaan. Kenangan pahit kembali muncul di benakku, mengingat kembali seorang pria yang menjalani kehidupan bodoh, bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang dihancurkan. Ya, di kehidupanku sebelumnya, orang bodoh itu adalah aku. Mengapa aku harus memahami hal seperti itu? Aku mencengkeram dadaku di apartemen satu. Kamarku yang jelek itu telah mengganggu saya untuk sementara waktu sekarang. Tetapi baru-baru ini rasa sakitnya menjadi jauh lebih buruk. Saya akan pergi ke rumah sakit, tetapi saya tidak punya uang. Tanganku mengais, tidak berdaya di dadaku, terlalu lemah untuk mengarahkan kekuatan apapun. Lengan memar yang masuk ke kaosku yang belum dicuci menjadi lebih tipis dari biasanya. Aku batuk darah, menodai futon kotor tempatku berbaring. Kenapa ini terjadi padaku? Saya merasakan sakit fisik, tetapi penderitaan mental dan frustasi yang saya rasakan tidak kalah menyakitkan. Seperti yang mereka katakan, hidup saya berkedip di depan mata saya. Saya sama sekali bukan orang suci, tetapi saya telah mencoba menjalani kehidupan yang jujur. Saya tidak pernah melakukan kejahatan, dan saya hidup sebaik mungkin sesuai dengan standar kebajikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Saya mendapatkan pekerjaan seperti yang seharusnya, menikah seperti yang diharapkan, punya anak, membeli rumah. Namun saya sekarang memikul hutang dan mengerjakan banyak pekerjaan paruh waktu. Saya membayar tunjangan anak setiap bulan, namun saya belum pernah melihat putri saya sejak perceraian. Menurut mantan istri saya, putri kami seharusnya harus akrab dengan suami barunya. Itulah sebabnya dia terus menolak kunjungan saya. Sementara itu, perusahaan tempat saya dulu bekerja telah memecat saya karena berselingkuh dan menggelapkan uang yang tidak pernah saya lakukan, dan saya harus mendapatkan beberapa pertunjukan paruh waktu hanya untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah berselingkuh dan saya tidak pernah menggelapkan uang, tetapi tak peduli betapa banyak saya menolak kedua klaim tersebut. Semua orang di sekitar saya melakukan saya seolah-olah saya bersalah. Tidak ada yang percaya sepatah kata pun yang saya katakan. Saya tidak akan pernah melakukan keputusasaan yang saya rasakan saat itu. Saya diperlakukan dengan cemooh oleh orang-orang di sekitar saya, sehingga saya harus benar-benar bertanya-tanya sekarang, apakah saya benar-benar harus disalahkan atas semua itu? Itulah sebagian besar kata-kata mereka mempengaruhi saya. Dan sekarang saya telah mencapai titik terendah. Saya memiliki begitu banyak hutang sehingga saya tidak akan pernah bisa membayarnya, dan saya hidup dalam kemiskinan. Di sebuah kamar kecil dengan hampir tidak ada barang. Hampir setiap hari beberapa preman datang menuntut saya membayar hutang saya. Tetapi saya bahkan tidak ingat pernah meminjam uang. Namun untuk beberapa alasan ada hutang atas nama saya yang harus saya bayar. Sekarang saya memikirkan itu mungkin dilakukan oleh mantan istri saya, tetapi saya tidak memiliki dana atau tenaga untuk berbicara dengan pengacara tentang hal itu. Pada titik tertentu dalam beberapa tahun terakhir, tanpa disadari saya mulai menyanyiakannya. Saya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, tetapi setiap kali saya melihat ke cermin, saya sepertinya berada di ambang kematian. Apa yang saya lakukan? Di mana kesalahan saya? Setiap saya batuk, saya memuntahkan lebih banyak darah. Sepertinya ini adalah akhirnya. Dipenuhi dengan semua frustasi ini, saya merasa lega bahwa akhirnya akan berakhir. Saat itu
telah terjadi. Seorang pria dengan jas berekor bergaris muncul di samping futon saya. Dia berdiri di atas lantai tatami saya yang kotor dengan sepatunya. Tas berpergian di satu tangan. Selamat malam, dan sungguh malam yang indah. Aku mengalihkan pandanganku, dan dalam pandangan kaburku aku melihat seorang pria dengan topi tinggi di satu tangan menyapaku. Matanya tersembunyi dalam bayang-bayang, jadi yang bisa kulihat dari wajahnya hanyalah mulutnya. Dia tinggi dan kurus menatapku dari atas. Sesuatu tentang dirinya tampak tidak nyata. Pinggiran topi dan ujung jas berekornya bergerak aneh, dan meskipun dia tidak terbakar, dia mengeluarkan asap yang aneh. Saya ragu dia berasal dari dunia ini. Siapa kamu? Semacam tukang perahu, tanyaku. Suaraku serak dan lemah. Dadaku sakit hanya untuk berbicara. Saya tidak punya energi untuk lari ketakutan. Saya juga tidak berencana untuk itu. Yang saya rasakan hanyalah rasa berasa dan harapan bahwa saya akhirnya akan bebas dari penderitaan saya. Lalu saya ingat sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah mendengar bahwa ketika Anda mati, seekor hewan peliharaan tua dari masa lalu Anda akan datang untuk membimbing Anda pergi. Saya sudah lama punya anjing, tapi dia tidak datang menemuiku. Kurasa itu hanya dibuat-buat, atau aku bukan pemilik yang baik. Jika saya memiliki satu penyesalan, anjing saya bukanlah orang yang datang menjemputku. Pria itu berlutut di sampingku mendekat, tapi saya masih tidak bisa melihat wajahnya di atas mulutnya. Sudut bibirnya tersenyum seperti bulan sabit, seolah-olah dia menertawakanku. Benar, dalam artian tertentu saya adalah seorang tukang perahu. Meskipun saya tidak membawa Anda ke tempat yang Anda pikirkan, sebenarnya saya di sini untuk mengirim Anda ke dunia yang berbeda. Karena itu Anda bisa memanggil saya pemandu Anda. Edward. Saya mulai terbatuk-batuk, dan pria itu menjentikan jarinya. Saya terkejut menemukan bahwa pandangan di depan saya telah benar-benar berubah. Saya melihat seorang pria berjas mahal sedang makan malam dengan mantan istri saya di sebuah restoran mewah. Makanan yang disajikan di hadapan mereka tampak lezat, begitu pula alkohol yang mereka minum. Saya tidak pernah mengalami hal seperti itu selama bertahun-tahun, namun bukan itu yang mengejutkan saya. Bagaimana saya bisa menyaksikan pemandangan yang melayang di depan mata saya ini? Saya bertanya, apakah saya sedang bermimpi? Tapi rasa sakit di dadaku terasa nyata seperti biasanya, dan itu bukan hanya rasa sakit. Ada rasa sakit di hati saya juga. Saya juga mendengarkan percakapan konspirasi yang mereka berdua lakukan. Kamu adalah karya nyata, bukan? Saya menyisipkan semua hutang itu ke mantan suami Anda, dan Anda membuatnya membayar tunjangan anak juga. Itu bahkan bukan anaknya. Jelas saya yang anjing. Jelas itu bahkan bukan anaknya. What the fuck, jadinya NTR anjing. Wah, bagus ini. Wah, NTR bos, kesukaan saya. Jelas saya yang mereka diskusikan, tetapi saya tidak percaya apa yang mereka katakan. Tidak, saya tidak ingin mempercayainya. Tidak apa-apa, secara hukum itu adalah anaknya, dan tunjangan anak adalah tugas orang tua, bukan? Saya berjuang untuk membungkus kepalaku di sekitarnya. Apa kata mantan istriku di masa lalu? Dia baik, bahkan naif. Namun di sini dia berbicara tentang menipu saya dengan senyum jahat di wajahnya, seperti orang yang sama sekali berbeda. Tapi jelas mantan istriku wanita secara naluriah, mencari pria dengan gen superior untuk memiliki anak. Saya tidak membutuhkan seorang anak dengan pria seperti dia. Saya hanya membutuhkan dia untuk menghasilkan uang bagi saya. Sebenarnya dia hanya berterima kasih kepada saya mengizinkannya menikah dengan saya. Dia hanya harga sebanyak itu. Pria yang duduk di sebelahnya tampak jengkel dengan kata-katanya, tetapi ekspresinya juga menunjukkan bahwa dia menikmatinya. Wanita itu menakutkan. Kalau yang membuatku seperti ini, bukan? Melihat mereka hanya membuat dadaku semakin sakit. Kemarahan menggelegak dalam diriku pada adegan
ini dan pada pemandu yang mengucapkannya kepadaku. Aduh, jangan marah. Saya hanya menunjukkan ini kepada Anda karena saya ingin Anda tahu yang sebenarnya. Masuk akal bukan? Itu bukan ilusi, itu adalah sesuatu yang sedang terjadi di saat ini. Ketika saya memikirkannya, itu mulai masuk akal. Sampai saat ini saya telah menutup mata terhadap di bawah kesan bahwa saya hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan. Kamu bukan baik hati, kamu benar-benar baik hati menjalani hidup seperti ini dan masih bekerja keras untuk membayar hutangnya dan membayar tunjangan anak. Namun selama ini itu hanyalah kebohongan. Bisakah mereka benar-benar lolos dari kejahatan seperti itu? Menanggapi kejahatan ini, saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Pria itu dengan riang mengeluarkan beberapa pamflet yang menyerupai brosur perjalanan dari tas kulitnya. Saya sangat tidak beruntung dalam hidup ini. Dalam kehidupan saya Anda selanjutnya tidakkah Anda ingin bahagia? Bagaimana menurutmu? Bagaimana Anda ingin dilahirkan kembali di dunia yang berbeda? Saya hampir tidak bisa memproses apa yang dia katakan. Saya sangat marah dan frustasi terhadap mantan istri saya. Dadaku terdenyut lagi dan aku memuntahkan lebih banyak darah. Saya menyadari sesuatu yang lain juga. Penggelapannya juga? Tanya saya mengenai pekerjaanku sebelumnya dan pemandu pengangguk. Ya, itu betul, itu bosmu yang menjebakmu atas kejahatannya. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Saya mengerti sekarang betapa bodohnya aku tertipu lagi dan lagi. Kau telah bekerja sangat keras hingga tubuhmu menyerah padamu. Dan itulah mereka menikmati makanan dadakan bersama. Mengerikan sekali, bukan? Saya mencengkeram kasurku. Apa arti hidupku? Mengapa berakhir seperti ini? Balas dendam. Biarkan aku membalas dendam. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Saya ingin balas dendam pada mereka semua. Air mata frustasi saya terasa tidak ada habisnya. Bahkan mereka bersalah. Sekarang mengapa ini takdirku? Apa yang telah saya lakukan untuk pantas mendapatkannya? Aku menangis melihat keadaan tubuhku yang hampir tidak bisa bergerak lagi. Aku tidak akan pernah bisa membalas dendam seperti ini. Untuk sesaat senyum sang pemandu semakin lebar, tetapi dengan cepat menghilang. Sepertinya dia tidak akan mengabulkan permintaanku. Sayangnya hidupmu sudah berakhir. Yang bisa saya berikan hanyalah hadiah kehidupan kedua yang bahagia. Yang ini kejam padamu, tapi kehidupanmu selanjutnya menunggu. Saya khawatir Anda harus menyerah pada balas dendam. Tidak, aku meremas, hampir tidak bisa mengucapkan kata. Pada titik ini tidak peduli betapa menderitanya saya hanya ingin membuat mereka menderita juga. Saya akan melakukan apa saja yang untuk itu, apa saja. Namun sang pemandu hanya menggelengkan kepalanya. Yang bisa Anda pilih hanyalah dunia seperti apa yang ingin Anda tinggali selanjutnya. Pergi dan berinkarnasi di dunia yang Anda inginkan. Kehidupan yang bahagia sedang menunggumu kali ini. Aku terisak kesal. Pemandu mengeluarkan pamfletnya seperti pesulap yang meminta saya untuk memilih kartu. Salah satu di dunia yang dia tawarkan adalah tempat pedang dan sihir. Tempat lain seperti bumi tetapi dengan keberadaan kekuatan super. Di lain waktu daratan melayang di udara bersama awan. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bicara kepada saya kecuali satu dengan mesin humanoid dan kapal perang luar angkasa di sampulnya. Saya mengeluarkan tangan dari ke pamflet ini. Kesadaran saya kabur. Saat jari berdarah saya menyentuh brosur, pemandu mulai menjelaskannya. Oh gini wajahnya guys. Oh pantas disensor anjing. Oke, lanjut. Kamu tertarik dengan dunia ini? Kamu tertarik dengan dunia ini? Saya merekomendasikannya. Ini adalah tempat yang fantastik dengan sains dan sihir tingkat lanjut. Belum ada
Belum lagi kerajaan intergalaksi ini sangat menyenangkan. Orang-orang juga berumur panjang di sana. Jadi Anda bisa berharap untuk hidup lebih lama daripada di sini. Aku telah memilih tanpa banyak berpikir, kecuali betapa gilanya semua itu terdengar. Untuk apa aku menjalani kehidupan yang jujur? Untuk ini ditipu dan ditertawakan bahkan tanpa ada membalas dendam untuk itu. Itu sangat tidak adil. Jika itu yang terjadi ketika Anda baik, maka saya seharusnya lebih menikmati kehidupan saya. Saya seharusnya lebih mengkhawatirkan kebahagiaan saya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Karma yang baik tidak ada artinya. Itu semua bohong. Dan jika itu masalahnya, maka saya ingin hidup untuk diri saya sendiri. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri sebagai penjahat yang menginjak-injak orang lain. Dunia ini. Jika Anda menginjak kekuasaan, Anda harus jika kamu menginginkan kekuasaan, kamu harus menjadi bangsawan. Orang-orang ini maju secara budaya, tetapi untuk beberapa alasan sistem feodal mereka muncul kembali secara besar-besaran di beberapa titik. Ini cukup menarik. Pemandu melanjutkan penjelasannya saat dia melihatku menggeliat kesakitan. Aku akan membuatnya agar kamu terlalin di keluarga bangsawan. Anda akan memulai hidup Anda selanjutnya sebagai seorang bangsawan dengan sendok perak di mulut Anda, seperti yang mereka katakan. Saya ingin tersenyum mendengar kata-katanya, tapi saya tidak punya kemewahan. Saya bahkan kesakitan sekarang sehingga saya bahkan tidak bisa menjawab. Jiwa saya bagaimanapun saya akan terus hidup melewati tubuh ini, dan saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Hidup jujur itu bohong. Jika saya akan dilahirkan sebagai bangsawan, maka saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di kehidupan saya selanjutnya. Saya akan memerintah dengan tangan besi dan menjadi jahat sesuka saya. Pemandu melanjutkan bagiannya, mengatur segalanya untuk saya. Hitungan terdengarnya bagus. Itu akan membuat Anda bertanggung jawab atas sebuah planet. Kedengarannya bagus. Posisi yang cukup penting. Saya akan menjadi penyihir jahat. Tidak, saya akan memerintahkan sebuah planet. Jadi raja yang jahat. Bagaimanapun aku akan menikmati diriku sendiri. Jadi kamu sudah berdamai. Saya percaya Anda akan memiliki kehidupan yang baik lain kali. Lalu saya pikir saya akan melakukannya. Saya akan membuat hidup saya berikutnya menjadi baik. Hidupku sebagai tuan yang jahat. Pada saat itu kesadaran saya memudar dalam kegelapan. Ke dalam kegelapan. Pemandu itu menatap pria itu yang telah meninggal dengan senyum di wajahnya. Dia berbalik mengirai dengan gembira, gila. Hidup yang tidak bahagia, beri aku istirahat. Orang-orang yang tidak bahagia seperti Anda adalah selusin persen pun di dunia ini. Saya pikir Anda mengalami banyak hal yang buruk. Kamu tertipu dengan menjentikkan jarinya gambar mantan istri pria itu dan kekasihnya sekali lagi diproyeksikan ke udara. Terkekeh dengan tidak ternono dia mengamati pasangan itu. Kalian berdua benar-benar berguna, bukan? Ya, aku sudah cukup menikmati diriku sendiri. Mari kita selesaikan ini. Pria itu merebut dirinya. Pemandu ini jelas bukan tipe yang mengharapkan bagian orang lain. Justru sebaliknya, pada kenyataannya dia menatap orang mati di depannya dan tertawa menunjuk jarinya. Menurutmu siapa yang membuatmu tidak bahagia sejak awal? Itu aku. Aku hanya ingin melihat betapa jauh saya bisa menjadi orang baik jatuh. Namun saya mendapatkan lebih banyak kesenangan daripada yang saya kira. Jadi saya membuat kelanjutan untuk membuatnya bertahan lama. Pemandu itu pada dasarnya adalah makhluk yang berdiri dari kedengkian, yang menyukai ketidakbahagiaan dan hidup darinya sebagai rezeki. Emosi negatif terutama dari orang-orang yang membuatnya sengsara adalah makanan terbesarnya. Dia telah melakukan berkali-kali. Pria yang berbaring di depannya hanya salah satu korban tersebut. Nah, sebelum hidangan utama saya harus memoles horse Dueufzer Rest. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh gambar itu, dan asap hitam keluar darinya. Itu melilit pasangan itu. Gambar
yang diproyeksikan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Saat mereka membahas orang mati itu, percakapan ceria mereka mulai berubah. Senyum pria itu memudar, ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan wanita itu, "Ya, kita berdua bersenang-senang berdua. Bukan, saya pikir sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya." Pemandu terkekeh menikmati pergantian peristiwa ini. "Sekarang tunjukkan seberapa jauh kamu akan jatuh," tercengang wanita itu menjatuhkan pisau yang digenggamnya. "Apa yang kamu katakan? Maksudku, bunga bermain kecil kita sudah berakhir. Sudah berjalan dengan sendirinya, kan?" Dia tampak tersesat, bingung. "Apakah kamu bercanda? Jika Anda stres, maka Anda tahu Anda akan terjatuh. Anda pikir saya tidak tahu semua hal yang telah Anda lakukan?" Pria itu tenang menghadapi ancaman itu. "Jika saya ingin melakukan perlawanan, maka lakukanlah. Tetapi jangan lupa bahwa pengacara yang membantu perceraian Anda adalah teman saya. Jika Anda membuat keributan, Anda akan menjadi orang yang berakhir di air panas. Saya akan mengekspos Anda untuk menjebak mantan suami Anda dan membantu bosnya menggelapkan uang dari perusahaannya. Bagaimana dengan putrimu? Saya hanya akan menggelapkan anak Anda sendiri. Secara hukum itu anaknya, kan? Plus dia membayar tunjangan anak, bukan? Saya yakin kamu akan melakukannya dengan baik." Ketika dia menyadari dia serius, mantan istri itu hanya bisa gemetar. Dia nyaris tak berhasil memaras. "Kamu bilang kamu mencintaiku dan saya melakukannya, tetapi saya kehilangan minat itu saja. Jika kita berdua menikmatinya selama itu berlangsung, tidak apa-apa, bukan? Tentu saja cintamu selanjutnya." "Saya tidak melakukan itu." Mantan istri itu menempel pada pria itu, tetapi dia melepaskan tangannya dan meninggalkan restoran. "Jangan sentuh aku tidak tertarik padamu lagi. Tunggu, tolong dengarkan aku akan melakukan apapun, jangan tinggalkan aku." Mantan istri itu memohon dengan putus asa, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan mata seperti es. Mereka tidak seperti pasangannya mengobrol dengan gembira beberapa menit sebelumnya. "Apa yang kamu buruh? Kamu benar-benar mengira aku akan menikah dengan penipu sepertimu? Gunakan kepalamu. Kenapa tidak? Jika mantan suamimu jatuh cinta padamu, maka dia memiliki selera yang buruk." Jika kata-kata itu benar, maka pria ini tidak pernah mencintai mantan istrinya sejak awal. Ketika dia mengatakan dia mencintainya, dia berbohong. Menyadari itu, dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. Sambil bertepuk tangan dengan gembira, sang pemandu berkata, "Fantastik, apa yang akan dia lakukan selanjutnya?" Perasaan mantan istri mengalir ke dalam dirinya. Dia melahap amarah dan kesedihannya. Semua emosi negatifnya mereka menyentuh hati pemandu, memuaskannya. Dengan tangan ketepal, wanita itu menundukkan kepalanya. "Saya ingin meninggalkan suamiku untukmu, mantan suamimu, dan saya senang memojokkannya, bukan? Jangan berpura-pura Anda adalah korban di sini. Kaulah yang meninggalkannya. Kamu mengatakannya." Sang pemandu tertawa setuju, lalu membaca pikir sang mantan istri. "Ya ampun, dia memberikannya kembali sekarang dia sudah mati." Wanita sangat tangguh sekali. "Sayang sekali, pria yang mencintaimu sudah mati dan keinginan terakhirnya adalah balas dendam padamu." Pemandu terkekeh membuang pemandangan untuk menikmati langkah selanjutnya dari rencananya. "Saya memantikan untuk melihat apakah Anda mencoba kembali ke suami Anda, atau jika Anda mencoba mencari pria baru, saya ingin pilihan tidak akan pernah datang kepadamu. Dia telah memastikan pilihan manapun hanya akan menyebabkan lebih banyak ketidakbahagiaan." Itulah arti dari ketika pemandu melangkah ke dalam kehidupan seseorang. Nah, aku harus membimbing jiwanya ke dunia di mana nyawa dikonsumsi dengan murah. Dunia yang bahagia bagi saya itu. Pemandu tidak bisa berhenti tersenyum memikirkan tentang dunia yang akan dia masuki. Pada saat dia menyadarinya itu sudah terlambat. Ini akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Seharusnya tidak seperti ini. Dia akan menangis, dia akan dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, kesedihan, dan itu semua akan ditunjukkan padaku. Dia akan membenciku dan kebenciannya hanya akan menyehatkanku.
Sang pemandu tidak mencintai apapun selain emosi negatif manusia. Merentangkan tangannya lebar-lebar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia membayangkan perasaan yang akan segera dihasilkan dari rencananya. Apakah dia menjadi jahat dan menyebabkan kebersamaan di dunia lain itu, atau menjadi dirinya sendiri yang tidak bahagia dan meluap dengan kebencian dia kepadaku? Saya menang. Sekarang saatnya kesenanganku dimulai. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia pasti menikmati dirinya sendiri. Antisipasi pemandu mencapai titik ekstasi. Sudah hampir waktunya saya akan kembali ke sini setelah saya selesai membimbing jiwanya. Orang-orang bodoh ini, mereka telah semua bersuka cita dengan mendengar bahwa mereka akan berinkarnasi. Ini adalah waktu yang benar-benar fantastiknya. Diperlukan hanyalah beberapa kebohongan manis dan mereka jatuh cinta padanya. Dia mengambil tasnya dengan bersemangat dan dengan menjentikkan jarinya memanggil pintu kayu yang didekorasi dengan mewahnya yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di apartemen kumuh itu. Ini adalah caranya melintasi banyak realitas. Pemandu memutar knob dan membuka pintu, memperlihatkan massa hitam dan ungu yang berputar-putar. Dia berdiri di sana semenjak mengangkat tangan ke dagunya sambil berpikir. Di sudut ruangan, sebuah cahaya kecil tampak mengamati sang pemandu. Cahaya samar mengawasinya secara diam-diam, tetapi perlahan-lahan tumbuh lebih banyak dan mengambil bentuk yang lebih jelas. Garis besarnya kabur, tetapi tampaknya itu adalah seekor anjing. Setelah melemparkan tatapan sedih pada pria yang sudah meninggal itu, sesosok cahaya melototi pemandu. Meskipun tidak dipastikan, saya tidak tahu bagaimana saya harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Mari kita lihat pertama. Mari kita lihat pertama. Memutuskan dia di mana akan berinkarnasi. Dia cukup menyenangkan menempatkannya dalam keluarga yang bahagia dan membuatnya menderita sesudahnya. Saya melakukannya begitu saja, tapi mungkin lebih baik membuatnya bekerja sendirian, jalan ke atas dan kemudian menjatuhkannya kembali. Saya tidak ingin dia berterima kasih kepada saya untuk kesempatan sebelum musim gugur. Sang pemandu sorak lagi dong. Sang pemandu bertepuk tangan. Aku akan mendengarkannya untuk saat ini, meskipun pada akhirnya menurutku pemeriksaan dan eksekusi publik akan baik. Saya menantikan untuk melihat dia mengutuk saya dan mati dalam keputusasaan. Saya tidak sabar menunggu pemandu memeluk dirinya sendiri dan menggeliat dengan gembira. Gila, hidupmu selanjutnya harus lebih lama dari yang ini, lebih lama dan lebih menyakitkan juga. Saya harap Anda akan berjuang demi kebahagiaan saya. Memuaskan. Pemandu menuju pintu dengan tampak agak segar, namun tanpa pengetahuannya anjing kecil yang terbuat dari cahaya itu melompat melewati pintu bersamanya. Ketika pintu ke dunia lain ditutup, ia menghilang dari ruangan. Yang satu-satunya penghuninya sekarang adalah tubuh tak bernyawa pria itu. Oke guys, ini dulu untuk pembahasan kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan see you next video. Bye bye.